tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak tamu itu harus dilayani dengan asumsi kalau nggak dilakukan nanti dosa. Tidak, ternyata ada batasan. Tamu harus mendapatkan haknya dan tuan rumah juga mendapatkan haknya. Tamu harus berbahagia saat bertamu, tuan rumah juga harus berbahagia saat menjamu tamu. Tidak boleh kebahagiaan satu orang kemudian memunculkan ketidakbahagiaan bagi orang lain. Nah, di slide terakhir itu ada beberapa catatan, silakan ditampilkan. Nah, catatan dari saya, masih ada ya. Ini tentang, ya benar yang tadi. Nah, ternyata dalam Al-Quran surat An-Nur, surat An-Nur dinyatakan ada 3 waktu yang idealnya orang jangan bertamu. 3 waktu ini dipahami sebagai sebuah kondisi. Ya, kondisi. Misalnya yang pertama, min qabli sholatil fajri. Orang bertamu sebelum subuh dini hari. Nah, itu dihindari. Kenapa? Karena yang punya rumah itu masih tidur. Kalau nanti tamunya datang, rumahnya masih belum siap, jamuannya belum siap, maka dihindari bertamu di waktu dini hari. Wahina tad'una siyabakum minadh-dhahirah. Ketika dalam kondisi yang sangat panas, orang biasanya buka baju, kipas-kipas, tiba-tiba ada tamu. Itu, ini siapa sih siang-siang begini? Lagi panas, lagi gerah begini, ada yang bertamu. Nah, maka mau nggak mau dia akan pakai baju lagi, rapih lagi, nggak bisa kipas-kipas lagi, nggak bisa selonjoran. Kemudian yang terakhir, wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya di mana orang sudah siap beristirahat. Bapak dan Ibu sekalian, normalnya orang yang saya kenal, normalnya ketika setelah sholat isya mereka sudah ganti baju dinasnya, yaitu baju dinas tidur, pakai kaos atau kaos kutang kalau laki-laki, pakai sarung atau pakai celana pendek misalnya di rumahnya. Tiba-tiba ada tamu, maka dia harus pakai baju lagi, dan kemudian dia harus merapikan rumahnya yang kayak gitu. 3 waktu ini gambaran yang bisa jadi waktunya berbeda, tetapi kondisinya sama. Yang pertama tadi, min qabli sholatil fajri, ketika orang sedang tidak siap menerima tamu, entah dia masih tidur atau dia kondisi sakit. Saya juga termasuk orang yang berpikir menjenguk orang sakit itu ada aturannya, apalagi di rumah sakit. Karena kadang-kadang kita ingin menjenguk orang sakit lalu datang rombongan, ini sebelum COVID ya, rombongan lalu bagi orang yang satu kamarnya itu beberapa bed, beberapa pasien lain terganggu, udah gitu tuh tertawa, cekikikan, nah itu bisa mengganggu orang lain. Emang nggak boleh menjenguk? Lagi-lagi menjenguk hal yang indah, tapi diatur. Dalam konteks bertamu juga sama. Kalau bertamunya sebelum subuh orang masih istirahat, masih tidur malah, ya jangan bertamu. Di waktu yang lain pun sama, kalau yang bersangkutan sedang dalam kondisi tidak siap menerima tamu. Yang kedua, ketika kondisinya itu sangat panas, tidak normal, anomali. Orang tahu kondisi kayak gini, entah hujan deras atau malah panas, kondisi di mana kita sedang repot-repotnya. Atau kalau sekarang mungkin kalau Bapak bertamu jam 6:30 itu juga repot, Pak, karena harus nyiapin anak-anak yang sekolah. Entah anak, entah cucu. Jemputannya atau kita sendiri yang jemput, tiba-tiba ada tamu, nah itu merepotkan. Al-Quran melarang. Ingat, seimbang kan? Tadi kita diwajibkan memuliakan tamu, diharuskan menjamu, tapi di ayat ini malah tamunya dikasih tahu, jangan datang di waktu-waktu yang seperti ini. Yang ketiga, ketika orang sudah siap mau istirahat, rumahnya sudah ditutup, ketok pintu. Tetapi lagi-lagi ini berlaku dalam kondisi biasa, normal. Tapi kalau orang sudah janjian, saya mau datang ke rumah, datang aja, enaknya jam berapa? Habis isya deh, jam 7:30. Nah berarti
ayat ini tidak berlaku karena memang sudah kesepakatan dan orang yang punya rumah sudah siap menjamu tamunya. Karena bagi kita yang bekerja, itu habis isya itulah waktu kita yang luang. Sementara habis maghrib baru sampai rumah. Jadi kalau ada tamu habis isya boleh nggak? Boleh loh, kan ini bertentangan dengan ayat. Iya, kecuali kalau sudah janjian atau misalnya Bapak sudah janjian mau touring ke Bandung, kita mau ada acara nih di Bandung, ya udah nanti bareng-bareng jalannya jam berapa, datang aja jam 5 deh supaya enak, atau kalau bisa jam 1 juga nggak apa-apa. Saya kemarin jam 1 malam dari rumah itu untuk menghindari macet dan memang padat jadwalnya jam 1 malam sehingga bisa sampai ke tempat di siang hari karena pakai kendaraan sendiri, nggak pakai kendaraan umum. Itu janjian, temannya datang jam berapa? Ya, temannya datang ya sesuai perjanjian dan itu diperbolehkan. Jadi waktu-waktu yang tadi disebut Al-Quran adalah penyeimbang bahwa ternyata kewajiban menjamu itu ya ada batasannya. Hak menjadi tamu ada batasannya. Yaitu batasan di mana saling berbahagia, saling nyaman. Tamunya nyaman, tuan rumah juga nyaman. Balik lagi kita bahwa pada satu waktu kita akan menjadi tuan rumah, tapi lain waktu kita akan menjadi tamu. Pasti itu karena kita makhluk sosial. Karena itulah ketika menjadi tuan rumah, jadilah tuan rumah yang baik supaya nanti orang akan melihat, oh ternyata kalau tuan rumahnya baik, jadi kamu tuh enak. Nanti ketika kita bertamu pada dia akan melakukan hal yang sama, berusaha untuk melayani, menjamu, menghormati kita. Maka kita akan selalu berbahagia. Di rumah kita berbahagia, di rumah orang lain juga berbahagia. Orang lain pun demikian, di rumahnya dia bahagia, berkunjung ke rumah kita juga bahagia.